Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya karmik. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku ya guys. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah ini menjadi nyata 90%. Ambil yang baiknya, perbaiki yang buruknya. Oke? Jadikan ini sebagai payung saja. Oke, kita mulai baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi karmik. Ace of Wands, Nine of Wands. Kamu bisa berdealing dengan fire sign. Eight of Wands. Oh, fire sign. The Magician. Oh, karmik lagi mempelajari ya tentang hal-hal baru, terutama tentang spiritual juga nih. Hati-hati ya. Jadi kayak karmik tuh kayak memberikan serangan ya. Situasinya karmik. Ya. Memberikan suatu serangan gaib ataupun bisa dengan fitnahan ya, ataupun dengan gairah seksualitasnya. Dia mempelajari nih processing dan jalannya permainan dia. Bisa berujung kematian, atau ini 2 poin ya, bisa berujung kematian dengan target yang dia inginkan. Bisa juga adanya ending permainannya dia sendiri. Semua kembali lagi ya pada masing-masing diri memagerinya ya. Kalau kamu kosong, ibaratnya kamu nggak ada memagerkan diri gitu ya. Tetap mintanya ke Allah pastilah gitu, gak bisa ke lain hati gitu ya. Tapi kita juga harus perlu perantara, jembatan, pagar diri kita gitu ya. Tetap mintanya ke Allah. Ini harus, kalau enggak ya ini karmik mintanya tentang kematian ya tuh. Karena dia merasa ya DM tuh pengen balik ke feminim yang sudah belajar tentang spiritual dan optimis menjalani kehidupan ya. Aku ngelihatnya dia tahu nih ya ujungnya akan ending, tapi dia tetap kerjakan karmik ini. Bisa juga satu poinnya, dia sedang menikmati kehidupan baru yang selama ini dia tutupi. Diawali dengan seksualitas, gairahnya ditutupi selama ini dengan cara memanipulasi keadaan ya, dan juga memakai pelet ilmu hitam. Walaupun perjalanannya juga akan ending permainannya ataupun hampa, tapi dia tetap ngerjain ya, ngerjain dia. Karena karmik berharap ya bisa menjadi orang ketiga
di dalam hubungannya maskulin dan feminim yang penuh dengan keberkahan. Jadi dia mau ngambil keberkahannya ini. Ya, kita lihat situasi karmik. Hati-hati ya untuk feminim, pagerin diri ya. Kalau nggak sanggup, minta bantuan orang ya, minta bantuan orang. Situasi karmik. Ya, karmik tahu maskulin tuh mau kembali lagi sama feminim, ditambah feminim ini sudah belajar move on, belajar menjalani processing perjalanan spiritual dengan rasa optimis, belajar memaafkan, mengikhlaskan ya, belajar untuk bisa berdiri sendiri dalam perjalanan spiritualnya. Ada Nine of Cups, the High of Wands, the King of Wands, the King of Cups, Page of Swords, the Tower, the Queen of Pentacles. Ini karmik nih. Dia tahu maskulin berharap dan berdoa ingin kembali ke feminim. Karmik coba untuk menghancurkan harapan dan doanya maskulin untuk kembali ke feminim. Makanya dia coba belajar tentang magician ya. Dia mempelajari nih, karena dia pengennya tuh ya, sorry to say ya, feminim tuh ya salah satunya entah mati secara jiwa, perasaan menjadi hampa gitu ya, dan mati rezeki juga aku ngelihatnya ya. Karena dia tahu nih maskulin udah banyak berdoa untuk kembali ke feminim. Aku ngelihatnya di sini si karmik ini mencoba menghancurkan impian dan doanya si maskulin. Maskulin selama ini nutupin sih, ya mencoba bahagia dengan karmik, tapi sebenarnya maskulin juga berdoa bisa kembali lagi dengan feminim. Karmik tuh tahu, ngerasa dan di sini feminim coba lagi memperbaiki karir, mencoba komitmen untuk healing ya, penyembuhan, mengukir kembali kehidupan ekonominya feminim. Ini akan menghasilkan rezeki besar ya, bisa di bulan 8 ya, ada angka 8. Maskulin mantau kamu, mantau si karmik juga. Dia juga ngerasa karmik ini ikut campur mengirimkan sesuatu yang negatif, salah satunya ya mematikan perasaan kepada feminim, hawa nafsu ya. Jadi kalau dengan feminim tuh dia nggak gairah hanya kepada karmik. Nih karmik akan lakukan berbagai cara nih, dia lagi mantau situasinya.
ya. Jadi karena gini, kalau aku lihat ya dari energinya, maskulin menyimpan keinginan, harapannya dia untuk kembali ke feminim karena dia melihat dedikasinya feminim ya, ulet, tekun, dan terus belajar. Terutama feminim akan mendapatkan rezeki besar. Ini bisa di bulan 8. Maskulin kayaknya lagi mikirin gimana caranya komunikasi lagi dengan feminim di bulan 8. Karmik ini ngerasa kalau maskulin ada keinginan untuk mulai komunikasi. Jadi karmik ini berusaha gimana caranya biar maskulin itu nggak bergairah ke feminim. Aku coba lihat dengan Nine of Swords and Nine of Wands-nya ya. The Fool, the Wheel, the Fortune. Ya, maskulin menyimpan rencana dan belajar cara dia mewujudkan sesuatunya tuh ya dengan doanya, karena dia ingin kembali sama kamu. Dia kan nekat, tapi memang di sini dianya lagi mencoba ngambil resiko sih ya tentang perselingkuhan ini. Salah satunya untuk mengambil keberuntungan dari orang yang dia jalani saat ini, yaitu karmik. Tuh ya, dia hanya ingin menyenangkan dirinya dia dulu nih. Jadi diam-diam nih DM ingin kembali ke kamu, ada rencana, dan karmik tahu itu. Makanya dia coba untuk mengirim hal-hal magic ataupun isu ya, untuk menghancurkan apapun yang diharapkan dan didoakan si DM untuk kembali. Kita lihat The Magician-nya. Ini masih bulan Suro ya guys, dikit lagi udah mau akhir. Jadi usahakan perbanyak bersihkan diri ya. The Magician, Nine of Cups and Knight of Swords, Four of Pentacles, and Five of Cups. Oh ya, intermezzo, aku udah ada lagi nih sabun bidara yang mau aku isi ya. Ini udah ada stoknya, sama lipstick juga yang kemarin udah aku isi. Ini sisa 4 ya. Kalau mau silahkan. Lipsticknya itu maharnya 999 ya, jadi hampir 100. Kalau sabunnya 77.707 perak lah, sekitar segitu ya. Pokoknya angkanya harus ganjil ya. Insyaallah uang hasil dari apa yang aku kerjakan di sini buat sedekah ya, terutama untuk kucing-kucing liar dan juga anak yatim yang ada di rumah aku. Oke, so guys, karmik nih ketakutan banget ya kalau masa lalu ini akan menyerang kembali. Salah satunya masa lalu tentang maskulin ingin memperbaiki hubungannya dengan feminim. Makanya dia coba untuk mencari cara ya, bisa dengan akun palsunya, ngecek ya. Tuh ada the Death, Ten of Swords.
Dia juga dihantui tentang kematian loh. Takut dia juga nih. Tuh karma ya. Ya kedepannya mau nggak mau dia harus ngerasain tentang pembayaran karma yang harus dia genggam. Ya. Ini feminim lagi memperbaiki diri loh. Ada yang sampai 8 bulan 8 tahun loh, dan baru menghasilkan kestabilan hidup yang luar biasa. Kita lihat Nine of Cups. Tuh. Harapannya masih terperangkap kebahagiaannya dengan feminim. Jadi memang masih ingin kembali, masih teringat, masih ingin merasakan, masih ingin ngumpul gitu ya. Tuh, maskulin ini belum menerima kenyataan kalau dia sudah berakhir gitu. Kita lihat King of Cups ya, dia masih pengen kembali guys. Doanya apa sih yang dia pendam? Tuh, yang dipendam itu ya tentang masa lalu. Dia tahu gitu loh, apa yang dia kejar di masa lalu ujungnya tuh sia-sia, gak ada kebahagiaan, dan dia kecewa karena ya hanya halusinasi. Dan ini menjadi konflik batin buat dirinya dia. Kita lihat Page of Sword-nya ya. Jadi maskulin ini memendam perasaan karena dia menyesali, kecewa. Apa yang dia kejar di masa lalu itu membuat dia bingung tentang kebahagiaan yang sebenarnya itu seperti apa. Karena keserakahannya dia ini ujungnya sia-sia. Page of Sword-nya ya. Tuh, the World, Four of Cups, the Page of Pentacles. Karmik nih nggak suka ya. Dia tahu gitu loh. Dia tahu kalau usahanya dia suatu hari akan mengalami ya ketidakseimbangan, terutama dari cara dia menaklukkan DM ya, secara brutal, misal dengan gosip, fitnah, ataupun seksualitas, kebebasan, bahkan tentang ilmu hitam, sihir. Ini akan menerpa dia dari apa yang dia lakukan ya. Karmik di sini memantau karena dia tahu DM bukan hanya punya satu orang baru. Dia tahu DM pasti ada cadangan yang lain. Dia tahu itu. Makanya dia coba untuk lakukan berbagai cara agar dia merasa hampa perasaannya ke feminim. Kita lihat the Tower-nya. The Tower, Ace of Wands, Ace of Pentacles, and the Knight of Cups. Jadi karmik ini selalu memulai kehidupan tuh dengan seksualitas untuk mendapatkan ya salah satunya materi dan berujung tentang status. Ujungnya hancur ya. Karena yang dia lakukan adalah mengejar memulainya dengan gairah seksualitasnya dia demi ya duniawi dan mendapatkan perhatian ataupun status. Dan ini adalah karmanya dia ke depannya. Ya mau gak mau dia harus menerima tentang pembayaran karma
ya. Salah satunya pengkhianatan, bisa berujung tentang kematian ataupun berujung tentang kehampaan, terkhianati terus menerus. Ini bisa sakit sih ujungnya, ya. Si karmik mengalami kehancuran, mengalami kematian juga ada, Allahu alam ya. Tapi ya bisa kesana arahnya kalau terlalu banyak mengambil hak orang dan menghancurkan hak orang gitu ya. Ya karena feminim coba untuk memperbaiki. Ini aku lihat udah bagus ya. Aku nggak mau bongkar lagi. Ya, aku ngeliatnya. Sorry ya guys, ada kucing liar berantem. Aku lagi bacain karmik lagi. Tiba-tiba ada kucing liar berantem. Biasalah, gaib. Udah gue usir, kasih makan aja, jadi biar pada diem ya. Oke, karmik ini ada rasa ketakutan. Salah satunya takut DM kembali kepada feminim. Salah satunya ya. Kedua ya takut tentang kematian dan kehancuran. Tapi dia tetap lakukan ya, kerjakan terus ya. Entah itu kebohongannya, topengnya, bahkan juga ilmu hitamnya. Ini feminim harus komitmen ya. Terus lakukan perbaikan, terus lakukan penyembuhan. Ya, ada keberhasilan akan kamu terima. Bisa saja bulan 8 ya, ada kesuksesan kamu terima dari hasil kerja kerasmu ya. Free yourself, karmic wedding. Ya, jadi gini, karmik ini mempermainkan tentang pernikahan ataupun hubungan yang halal ya. Jadi kayak ya kalau lo nikah dengan dia, harusnya dia bebasin lu dong. Dia harusnya percaya dengan lu dong gitu kan. Nggak ngengkang lu lah, nggak inilah, nggak itu gitu ya. Ini kata-katanya dia. Karena dia seakan-akan pengen nyari chemistry, magnet dengan maskulin. Semuanya permainan ya. Dia mempermainkan kepercayaan seseorang untuk diajarkan ya berselingkuh. Ini yang karmik rencanakan. Ya kepercayaannya karmik kelak juga akan dilakukan seperti ini. Semua hanya menunggu waktu aja dipermainkan kembali gitu ya. Jadi si karmik ini coba untuk bebaskan diri, ya nyari hubungan yang sudah berkeluarga ataupun yang mau menikah. Karena bagi dia hubungan yang halal itu ya, yang atau menuju halal tuh ada energi khusus gitu loh yang membuat dia tuh merasa menang, merasa sombong, merasa angkuh, merasa ada chemistry-nya. Ya. Padahal di sini dia hanya mempermainkan sebuah hubungan, dan pada akhirnya ketika karmik ya hidup dengan DM dan dia mulai percaya dengan DM, suatu hari nanti juga akan sama, dia dipermainkan, bahkan bisa lebih parah dipermainkannya ya. Makanya dia ada rasa ketakutan. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua. Untuk feminim, tetap komitmen dalam penyembuhan diri, jangan sampai lengah ya. Apalagi ini bulan suroknya udah mau habis, jadi banyak orang yang masih ngasah-ngasah ilmu ya, jadi jaga-jaga. Oke, so thank you so much for anybody. Jaga diri kalian, tetaplah berbuat baik, dan tetap jaga sedekahnya, ibadahnya, semua koneksi silaturahminya juga dijaga agar mendapat keberkahan di bulan Suro ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah setia dengan channel aku, Lucky Tarot MS. Terima kasih banyak untuk selalu menonton channelku. Sehat semua untuk kalian.